Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah Masjid Madrasah Al-Huda rahimakumullah. Alhamdulillah dina subuh ieu dina enjing-enjing Allah Subhanahu wa taala masih maparingan kesehatan kegiatan kaguran saya biasa ngawonten waktu kanggo sami-sami tolak ilmu. Mudah-mudahan sejumlah niat saya sareng pengorbanan urang angkat nanti bumi masing-masing ka ieu madrasah dicatet sampai kampi Allah mangrupi amal saleh. Kanggo neraskeun materi sirah nabawiyah, mangga dibuka makalahna. Kanggo materi dinten ayeuna hikmah dari keyatiman Nabi. Hikmah dari keyatiman Nabi. Rangkuman tina tilu surat, surah Ad-Duha, surah Al-Insyirah, sareng surah Al-Kautsar. Tadi surah Ad-Duha di ayat kagenep, ayat redaksi, ayat kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka, bukankah dia Allah mendapatimu Muhammad yatiman, seorang yatim, fa'awa, lalu dia Allah mengadakan pelindung. Lahirnya Rasulullah di kekayaan yatim bukan kebetulan, tapi skenario Allah. Karena banyak hikmah yang bisa diambil, dipelajari itu dari keyatiman beliau. Syekh Shofiyur Rahman Al-Mubarakpuri dalam Sirah Nabawiyah Al-Hikumatum, di antaranya beliau menerangkan beberapa hikmah dari keyatiman Nabi. Nu kahiji tah tinggal dina nu buleud, aya genep buleud, tegar dalam ujian. Menjadi seorang anak yatim bukan masalah enteng. Seorang anak yatim, status yatim itu merupakan ujian. Ketika seorang anak statusnya yatim, itu bagi dirinya merupakan ujian secara mental, kan? Tidak mudah bersosial dengan teman-teman yang sebayanya, di mana orang lain mah punya ayat,
sementara dirinya tidak punya apalagi. Tuh Rasulullah kan selain yatim juga piatu, diurang yatim piatu, ditinggal oleh ibu di usia 6 tahun. Usia 6 tahun, 8 tahun itu usia-usia anak butuh orang-orang dekat, orang-orang yang menyayangi. Nah, sengaja itu oleh Allah pada diri Rasulullah disiapkan kesiapan mental, di antaranya tabah dalam menghadapi ujian. Dan bagi seorang anak statusnya yatim itu ujian berat. Jadi tidak mudah bersosial dengan teman-teman sebayanya. Secara mental ada beban. Nah, kan harus siap menyandang status anak yatim. Bisa saja tuh oleh teman-teman sebayanya, sepermainannya dicemoohkan, dihina, dipoyok, situ boga bapak gitu. Bisa saja, apalagi tidak punya ibu, dua-duanya ibu bapak. Nah, untuk pertumbuhan kepribadian juga jelas sangat besar pengaruhnya. Karena pada umumnya kepribadian seseorang kan banyak diwarnai oleh orang-orang dekat, lebih-lebih oleh ibu, oleh bapak. Ibu bapak kan yang mewarnai itu kepribadian seorang anak. Kayak ilmu teu aya pada diri Rasulullah mah itu orang-orang yang biasanya keumuman anak itu diwarnai oleh orang-orang dekat, oleh Allah ditidakadakan langsung dirububiyah oleh Allah, langsung diurus pertumbuhan Rasulullah itu oleh Allah. Sehingga tuh di antara hikmah yang terkandung, musuh-musuh Islam sulit mencari celah untuk tidak menerima risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau risalah atau dakwah Nabi Muhammad diajarkan oleh ibu bapaknya, oleh kakeknya, bisa saja musuh-musuh Islam menolak dakwah Muhammad adalah ajaran dari nenek moyangnya. Ditidakadakan. Sehingga orang kafir Quraisy juga sulit untuk mencari celah menolak. Akhirnya kan dua cara orang kafir Quraisy menghalangi dakwah Rasulullah. Satu dengan tekanan mental, maka dituduhlah Muhammad Majnun, Muhammad pemecah belah, Muhammad tukang sihir, dan mencari celah-celah aib, cacat tidak ada. Maka mereka menyebarkan berita hoak Muhammad Majnun, Muhammad tukang sihir, Muhammad pemecah belah, sampai hebatnya berita hoak yang menekan kepada mental Muhammad Majnun, kan sampai beritanya jauh ke luar Mekah, sampai daerah Ajli, sampai di sebuah perkampungan di daerah Yaman. Ada seorang dukun yang bernama Dimad datang ke Mekah lantaran dapat beja, dapat berita Muhammad Majnun badai mubaran. Jadi berita tentang Muhammad Majnun sampai tersebar jauh ke daerah Yaman.
Ini dalam rangka tuh menghalangi dakwah, mencari cacat, tuh mencari celah, tuh menjatuhkan secara pribadi tidak ada. Yang kedua, menghalang-halangi dengan tekanan fisik. Ya, seringkali itu fisik Rasulullah terancam oleh Abu Jahal. Jadi untuk mencari aib, mencari kesalahan mah sulit. Maka fitnah-fitnah istilah orang, tuduhan-tuduhan yang diharapkan dengan tuduhan tersebut tuh menjadi penghalang keberhasilan dakwah. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Hikmahnya beliau tegar dalam menghadapi ujian, baik ujian mental yang paling pokok, nanti baik ujian fisik. Yang kedua, mandiri dengan segala kekurangan. Mandiri dengan segala kekurangan. Sudah usia tuh 6 tahun ibuna meninggal. Usia 8 tahun kakeknya meninggal. Alam yajidka yatiman fa'awa. Siapa yang jadi pelindung, yang jadi pengurus tuh Nabi Muhammad ketika tuh ibuna tidak ada tuh, akina Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sedang menyayangi, baru juga 2 tahun mencurahkan perhatiannya, menamplokeun kanyaana tuh ka incuk tuh Abdul Muthalib meninggal. Nah, di usia 8 tahun tuh orang-orang yang terdekat tuh yang selama ini baru juga sebentar tuh menumpahkan kasih sayangnya tuh sudah pada tidak ada. Maka diasuh oleh pamannya yang jadi pahawannya Abu Thalib. Dalam pengasuhan Abu Thalib tuh mandiri dengan segala kekurangan. Abu Thalib bukan orang kaya. Abu Thalib banyak anaknya, untuk menghidupi anak-anaknya saja Abu Thalib harus kerja keras. Maka tuh Muhammad kecil berpikir supaya tidak menambah beban pamannya, tuh harus mencari kerja. Anu kamari yang ada waktu itu acan aya pabrik hari tamu teu ngalamar ka pabrik. Ngalamarna ka orang-orang Mekah nu banyak tuh ternak kambing, mengembalakan kambing. Tidak menjadi hina ketika menjadi pengembala kambing. Hasilnya upahnya tuh dari mengembalakan kambing dipakai untuk keperluan diri dan membantu pamannya, meringankan beban pamannya. Jadi sudah dilatih tabah dalam ujian, dilatih mandiri dengan segala kekurangan. Itulah sebabnya di kemudian hari ketika sudah menjadi Nabi dan Rasul, kalau beliau ingin kaya gampang, tinggal berdoa kepada Allah. Oleh Allah kan kepada beliau di Madinah Gunung Uhud ditawarkan kepada beliau menjadi gunung emas. Kalau dengan berdakwahnya beliau menginginkan menjadi orang kaya, itu gampang. Kan periode Mekah kurang bagaimana tuh orang Mekah sebelum tuh menghalang-halangi dakwah dengan cara kasar, kan dengan pendekatan baik dulu. Kan
datang utusan dari orang kafir Quraisy tuh negosiasi tuh langsung dengan Rasulullah supaya tuh Muhammad berhenti dari dakwah. Ada kompensasi, ditawarkan kompensasi. Ya Muhammadu in kunta turidna tubihadihi malan. Wahai Muhammad, jika kamu berkeinginan dari dakwah ini menjadi orang kaya, jama'na laka hatta tuh takuna aksara malan. Wahai Muhammad, jika kamu dengan dakwah ini menginginkan banyak harta, kami akan mengumpulkan harta kami untuk kamu sehingga kamu menjadi orang terkaya. Ditawisan asal eureun dakwah aya kompensasi, jadi pangbeungharna di antara kami. Nah, Nabi Muhammad Rasulullah bukan tidak tertarik oleh kekayaan, tapi dirinya sudah memagari diri. Ditolak tawaran beunghar, tawaran harta kekayaan, ditawaran itu dengan kekuasaan. Wahai Muhammad, jika kamu dakwah kesana kemari tujuannya ingin menjadi penguasa, sudah berhenti dari dakwah, kami akan mengangkatmu jadi penguasa di antara kami. Ditawaran. Bahkan tuh kalau kamu dakwah tuh kesana kemari tujuannya ingin punya banyak perempuan, tuh kami akan mengumpulkan perempuan-perempuan cantik. Tuh asal kamu berhenti dari dakwah. Sampai nawarkan toleransi. Sudahlah, kami menyembah Tuhan kamu setahun, kamu menyembah Tuhan kami setahun. Menawarkan toleransi untuk ibadah setahun sewa. Turun depan surah Al-Kafirun. Turun surah Al-Kafirun. Jadi ditawari itu harta kekayaan, kekuasaan. Nah, kalau Rasulullah ingin menjadi orang kaya, itu gampang. Oleh Allah pasti diberi. Bahkan kan tadi Gunung Uhud ditawarkan kepada beliau tuh untuk jadi gunung emas, beliau menolak. Terus sampai-sampai kita lihat ke dalam Sirah Nabawiyah bagaimana kehidupan sehari-hari Rasulullah. Kayak di Riyadhus Shalihin bakal penat sareng bahasan kehidupan sehari-hari Rasulullah. Rasulullah mah belum pernah kenyang, belum pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut, belum pernah sampai meninggal dunianya, belum pernah beliau kenyang 3 hari berturut-turut. Sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang, sehari lapar. Yang mana? Kan semua orang pernah mengalami kenyang, tapi tidak semua orang pernah mengalami lapar. Ari mengalami kenyang mah semua orang pernah, tapi tidak semua orang mengalami kelaparan. Itu sadaya napan mengalami kelaparan mah, tapi itu mengalami kenyang mah itu semua orang mengalami. Di nu lapar mah sok waret. Nuwaret santan keselat nuwaret kemerdekaan. Tak Rasulullah sampai meninggal dunianya belum pernah 3 hari berturut-turut kenyang. Di bumina teu ready stok tuh sagala aya di kulkas metet daya stok tuh di kulkas sekian harian, mingguan, bulanan. Padahal level Rasul pamimpin umat kan sampai meninggal dunianya beliau punya hutang gandum ke orang Yahudi nu baju besinya dijadikan borna. Cuman level
pamimpin level nabi tuh sampai punya utang pangjurannya tuh boro-boro pamimpin presiden tuh Pak RT wae Pak Pak RT mah aya utang lurah ti lurah kan kepemimpinan anu mulai di urang mah diambisikan ti lurah mun RT RW pamumum pangribuna Pak RT Pak RW matak paling-paling mun ti lurah ngawitan nyaralonkeun jarang nyalonkeun RT RW mah kan RT mah dikukuhkeun saumur hirup RW samawat nawe satuntung eta hirup keneh mah upami lurah ngawitan nyaralonkeun hararoyong tak pan teu dugikeun ka Pak Lurah baduhutan tuh duka kan ieu mah tiras tuan nya kan ari gandum mah tiras tuan sehari-hari makanya tadi belum pernah tuh Rasulullah 3 hari kenyang berturut-turut Pak simkuring ngadu buku saku tuh buku alit judulnya Yaumun fi baiti Rasulillah 1 hari di rumah Rasulullah terus ditarjamah ke bahasa Indonesia ngaos buku eta mah tidak terasa air mata teh mun nangis we kumaha rumah kahirupan rumah tangga Rasulullah nya yaumun fi baiti Rasulullah 1 hari di rumah Rasulullah. Dina buku eta diterangkan kehidupan sehari-hari Rasulullah dengan istri-istrina. Wah, tebi sareng urang. Tebi. Urang mah sekali-kali kakurangan, keur kakurangan nepi ka apal saya teh. Beja-beja. Padahal mantuan teu Pak RT. Jeung dibeja-beja sagala teh pele pan waragna mah tadi minang sakali-kali kalaparan bari teh pan teu sapoe jeput tuh tapi apa saya teh teu kitu. Rasulullah mah belum pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut. Dan terus terbiasa mandiri dengan segala kekurangan. Dugi kan menjelang meninggalna mangga we dina sirah nabawiyah naon tah nu ditinggalkeun tirkah ditinggal Rasulullah naon kecuali eta teh baju perang anu digadekeun teras kuda perang tu onta itu ninggalkeun tirkah tuh di anu tuh tak begitu juga nanti para sahabat bahkan tuh Abu Bakar tuh menjelang meninggalnya kan ketika Rasul masih hidup harta kekayaanana terus dihibahkeun sadayana kanggo dakwah kanggo mantosan dakwah. Pas menjelang meninggal masih mengevaluasi aya keneh teu ditinggalna. Pas diemut-emut di Hoebar aya sebidang tanah dipanggillah Aisyah putrinya diamanatan tuh putrina supaya tanah di Hoebar disodakoh. Ini menjelang meninggal teh mengevaluasi tuh bilih masih keneh aya kabeubeurang sabab tuh nu kamari nyambung sareng bahasan dina Riyadhus Shalihin tuh dina kisah Sa'ad bin Abi Waqqas nu saya orang kaya ana dzumalin saya orang berharta tatina cariosan Sa'ad kan kamari difikirkan bahwa ibahatu jamil mali boleh beunghar teh boleh tapi Rasulullah mah alimeun. Jadi beunghar teh boleh Rasulullah mah alimeun. Rasulullah mah milih hidup miskin. Tinggal duit ka akhir hayatna. Bahkan tuh beliau kan tuh berdoa ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin. Kumpulkan aku di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Tapi
Usum ibadah, usum kurban, Rasulullah tiap tahun kurban ku 30 ekor onta. Engkau miskin tapi tiap tahun kurban 30 ekor ini. Aya nu tuh seueur harta kurban ku 30 ekor ku 3 ekor 3 saham sasaham sasapi ku nyalina tiap tahun teh. Rasulullah mah tuh ningal tirka teu aya teh tirka, tapi usum ibadah tuh tak mampu ibadah. Usum kurban mampu kurban tuh, usum sodako mampu sodako. Jadi hartana tidak dipakai memperkaya diri. Numawi nalika ditaros ditawisan gunung Uhud jadi emas, jadi gunung emas, beliau menjawab kalau untuk pribadi tidak mau, tapi kalau untuk disodakokan mau. Kalau untuk pribadi tidak mau, tapi kalau untuk disodakokan mau. Kurang mau bakal dibalik, mun ke sodakoh tidak mau, mun ke pribadi mau. Ya nitip kersa ke sodakoh, mau yang sodakoh bisa leungit. Yang pribadi hati tamu, yang pribadi Ayo Rasulullah sawina yang pribadi mah tidak mau, yang sodakoh mah mau. Jadi tos terbiasa tuh dengan kekurangan. Nukatilu tidak bergantung pada makhluk. Jadi kehidupan yang perjalanan hidup tuh yang beliau alami sebelum menikah dengan Khadijah. Jadi tos biasa dengan kekurangan. Nah, tidak bergantung kepada makhluk. Menjelang menikah, padahal mah ku Khadijah teh bade dijamin. Kan saudara perempuan Khadijah yang datang ke Muhammad menyampaikan lamaran dari Khadijah. Jadi kenging istri ngalamar kenging. Terus bade disampaikan bahwa tuh semua keperluan pernikahan mau ditanggung. Tapi tuh Muhammad remaja tadi tidak mengandalkan tuh pertolongan manusia. Maka kerja keras tuh menjelang menikah dengan Khadijah tuh terus tuh menambah usahanya ke Syam. Di dagang ke Syam ngadagangkeun barang dagangan calon istri gitu. Teu gengsi. Sampai beliau mampu untuk membeli mahar sendiri 20 ekor onta. Mampu untuk memberi mahar sendiri, padahal tadi mah mau ditanggung. Mau ditanggung tak ku calon istrina, tapi beliau mampu tuh untuk memberi mahar sendiri. Memberi mahar sendiri. Nah, 20 ekor onta, seekor onta 30 kali 2 genep ratus juta tuh. Jadi mampu tak bekerja keras, tidak bergantung pada makhluk. Ka Allah beliau bergantung, apalagi sudah jadi Nabi dan Rasul. Terus di surah Al-Insyirah kisah di surah Al-Kautsar, cinta dan kematian episode yang terus berulang. Dan setelah menjadi Nabi dan Rasul, maka ujian-ujian yang selamat sebelum menjadi Nabi dan Rasul, setelah menjadi Nabi dan Rasul diperberat oleh Allah ujiannya. Oleh sebab itu ketika beliau ditanya manusia manakah yang paling berat ujiannya, Al-Anbiya, para nabi. Sebelum
jadi nabi, sebelum jadi rasul, tuh ujian-ujian yang beliau rasakan berat. Setelah menjadi nabi dan rasul, semakin berat. Ketika beliau ditanya, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Al-Anbiya, para nabi. Asumas solihun, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang sebawahnya. Jadi ketika seseorang mau meningkatkan kasolehan, ujiannya bakal ditambahkan. Semakin seseorang mau meningkatkan kesolehan, terus ujian bakal meningkat. Maka ujian seseorang sesuai sareng pemahaman agamana. Aya kaitan sareng kasolehan, sareng pemahaman agama. Nah, para nabi manusia yang paling berat ujiannya. Nah, walaupun sudah biasa dalam ujian, tegar dalam menghadapi ujian, oleh Allah memang sudah disiapkan ke depan ujian-ujian yang oleh beliau akan dialami setelah menjadi nabi dan rasul, ternyata semakin berat. Ujian dakwah, karena ujian pribadi, tak ujian terhadap dakwah. Ketika beliau mulai berdakwah, maka terasa, apalagi ketika dakwah terbuka dimulai. Kalau seperti hinaan, cacian ditujukan kepada pribadinya, oleh beliau tara dihiraukeun. Jadi kalau ujian, hinaan, cacian ditunjukkan kepada pribadi beliau tidak menghiraukan. Tapi kalau kepada dakwah, kepada agama, baru beliau melawan. Ente dibalik, urang menghina diri, hamba menghina agama, ada yang batur ngalaman man. Tidak seperti itu. Para sahabat oleh Rasulullah tuh dilatih, dididik tuh untuk peka ketika ujian menimpa agama. Makanya beliau berdoa kepada Allah, musibah jangan menimpa musibah agama. Kalau musibah hanya urusan dunia mah biarlah, jangan sampai musibah agama. Itu dalam potongan doa yang panjang itu ada doa yang isinya Rasulullah meminta kepada Allah, jangan musibah yang menimpa kami musibah agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Kau jadikan musibah yang menimpa kami musibah agama. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hamina. Jangan Kau jadikan musibah yang menimpa kami itu musibah agama, dan jangan Kau jadikan tuh dunia sebagai cita-cita terbesar kami. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya, dan jangan Engkau jadikan dunia akbar hamina, tuh keinginan cita-cita kami terbesar. Panjang nama-nama dan potonganana. Allahumma qsim lana min khosyatika, ayat kalimat wala taj'al alid dunya wala taj'al musibatana
akbaru ahamna. Doa nama panjang, ada potongannya. Walataj'al musibatana fi dinina, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami fi dinina, musibah dalam agama. Walataj'alid dunya akbaru hamina, jangan kau jadikan dunia akbaru hamina, cita-cita kami yang besar. Cita-cita yang besar mah bukan dunia tapi akhirat. Bukan keselamatan dunia, keselamatan akhirat, cita-cita terbesar mah. Sehingga di kita dan sunnatullah kalau yang namanya musibah dunia mah. Di Quran kan sudah diterangkan bahwa Allah akan menguji kamu, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami akan menguji kamu dengan sesuatu minal khaufi, dari rasa takut, wal ju' kelaparan, wa naqsin minal amwal kekurangan harta, wal anfus kurang jiwa, wasamarat buah-buahan. Nah, di keluarga ada yang meninggal, da eta mah sunnatullah, bakal aya da moal weuteut terus tuh. Di keluarga teh weuteut we terus bakal aya murangan. Hiji waktu namahan, hiji waktu murangan. Namahan murangan. Mun namahan terus teh aya nu kurang heuring. Jadi aya nambahna aya kurangna. Nah, ketika naksin kurang warga, kurang anggota keluarga, itu tos menjadi sunnatullah. Nah, ujian dunia itu lebetna teh ujian dunia. Tahu pami ujian dunia menimpa kita bakal seueur anu takjiah. Nu takjiah bakal seueur upami musibah dunia. Nah, di Garut aya gempa, aya banjir. Useur anu empati nu kaditu nu takjiah, nu ngalayan, nu nyarumah. Musibah dunia. Salmur misalnya hatan eka pribadi, tapi para aya nu musibah agama menimpa nu takjiah, nu kumaha nu musibah agama mah tuh pami urang biasa ka masjid, hiji waktu mah teu ka masjid, musibah agama. Biasa sholat berjamaah, tuh hiji waktu mah teu berjamaah, musibah agama. Komo upami tuh biasa ka masjid, sababaraha hari teu ka masjid, kasibukeun ku urusan dunia, musibah agama. Tak, Rasulullah ngadongan, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami musibah agama. Sok aya teu pami seseorang teu ka masjid tuh di layat innalillahi kamana wae tos sabaraha teu ka masjid. Atanapi urang nyalira begitu sababaraha kali teu ka masjid innalillahi bisa sholat berjamaah, kasibukan urusan dunia. Kedana innalillahi, lebih innalillahi daeta mah musibah agama. Tadi maka mametan kalaparan, banjir, naon we eta mah musibah dunia. Tah musibah agama mah tadi ketika teu ka masjid, komo tara ka masjid mawah eta mah musibah pisan. Tara ke masjid ya mah biasa berjamaah satu waktu, bahkan misalnya beberapa hari tidak bisa, tidaknya itu bukan karena sakit, ya mah kasibukeun kalaleukeun. Nah, ketika kalaleukeun eta musibah nu menimpa agama. Rasulullah mah alim musibah anu menimpa teh musibah agama.
Oke Rasulullah aliman cita-cita terbesar cita-cita urusan dunia. Ti alit kadang orang nanamkeun ka anak cita-cita terbesar teh cita-cita dunia. Sok mun murah kali ditaruh cita-cita terus ada yang jadi naon, yang jadi dokter, yang jadi insinyur dan sebagainya. Hati-hati secara parenting, secara ilmu pendidikan, itu ke anak menanamkan cita-cita terbesar urusan dunia. Secara tidak langsung, secara ilmu parenting, hati-hati tertanam di si anak teh cita-cita teh kedah jadi dokter, kedah jadi insinyur, kedah jadi ini itu. Tidak ditanamkan cita-cita terbesar urusan agama. Oyong hafal Quran sekian juz, oyong hafal hadis sekian hadis. Jarang ditaruh cita-cita oyong naon, oyong jadi naon, oyong jadi hufad, penghafal Quran. Keumuman urusan dunia. Jangan engkau jadikan cita-cita terbesar kami urusan dunia. Rasulullah tuh dalam menjalani kehidupan dari sebelum menjadi Rasul, ujian demi ujian oleh Allah ditimpakan kepada dirinya, itu ujian dunia semuanya juga. Tapi beliau memohon kepada Allah, jangan menimpa agama, jangan berhenti dari dakwah. Makanya seberat apapun ujian dakwah, beliau tidak berhenti dari dakwah. Di Toib wah babak belur. Mundi urang mah kendahna tos ka emergensi, tos ka ICU. Beliau pulang dari Toib bukan berhenti, malah merubah strategi dakwah. Beliau terus berdakwah meninggalkan orang Mekah, tapi kabilah-kabilah di luar Mekah didatangi oleh beliau, hanya ditemani oleh Abu Bakar. Jadi teureun dina dawatan, dina menjalani hidup, kade urang ulah eureun dina dakwah. Jangan berhenti dari dakwah. Entong dibayangkeun dakwah teh kedah siga simpuring kieu dipayun di mimbar. Dakwah mah ku ngobrol. Jadi bagi urang namu tong ngaleng ngidul we nu diobrolkeun teh curhat we urusan dunia. Coba sisipkan tuh agama. Pamijeun teman-teman teh obrolan itu tadi sisipkan urusan agama. Jangan meninggalkan dakwah. Dakwah tugas sadayana. Tugas sadayana. Di dibatasi ku ruang, ku waktu, ku tempat. Kedah dakwah. Eta ulah dugi ka musibah agama anu menimpa upami teu aya dakwah di ngobrol teh alergi dulu teu aya nilai-nilai dakwahan, teu aya agamaan. Hati-hati bisi eta musibah agama. Pada hari cinta kematian eta mah episode yang terus bakal berulang. Ujian dunia jempe terus empati dan menikmati jerih payah sendiri. Nah, ditanamkan sifat empati dan menikmati jerih payah sendiri oleh beliau kepada para sahabat. Kalau ada orang butuh bantuan, jarang dibantu. Kalau ada yang datang kepada Rasul minta bantuan oleh Rasulullah, tidak pernah tidak dibantu. Kalau beliau tidak bisa langsung membantu, beliau mencari sahabat yang mau membantu. Jadi belum pernah ada orang yang minta bantuan ditolak kasarnya. Beliau tidak pernah menolak yang minta bantuan. Kalaupun pada diri beliau dan keluarganya tidak ada, beliau nawarkan ke para sahabat. Prinsip beliau begini,
Ketika ada seseorang meminta bantuan ke bumi Rasul, sekedar deh. Beliau terkenal dengan as-samaha, dengan baik hati. Al-jud, terkenal dengan kedermawanannya. Jadi beliau itu terkenal dengan al-jud, dermawan, as-samaha, baik hati. Jadi kalau orang datang kepada beliau belum pernah ditolak, minta bantuan belum pernah dibantu. Kalaupun beliau tidak punya, beliau minta bantuan sahabat untuk membantu. Nah, hiji waktos ka bumi Rasul aya nu minta-minta butuh bantuan. Nah, di bumi Rasul ke aya Rasul nu aya Aisyah. Di rumah Aisyah tidak ada makanan kecuali sakeureut roti kanggo Rasulullah. Ketika ada yang meminta, Aisyah tidak berani tuh memberikan dengan sakeureut-keureutna ngagehan Rasul. Kan teu wantun Aisyah teh memberikan. Nah, begitu Rasul sampai ku Siti Aisyah dicarioskeun ka Rasulullah. Belum lama ada yang minta sanesieun berarti itu. Ada yang minta bantuan. Tapi keayaan naon senangan Aisyah sakeureut roti teu wantun dipasihkeun ku Rasulullah. Ditegur Aisyah, coba cari. Jadi hakikatnya Allah yang ngirim seseorang kepada kita. Jadi Allah nawarkeun heula peluang ka urang. Ketika ada yang minta bantuan ke kita, itu teh ku Allah digiring ka urang heula. Ketika kita tidak siap, sebetulnya oleh Allah sudah disiapkan orang lain. Saur Rasulullah ketika Aisyah ngobrolkeun tadi ada yang minta bantuan tapi ditolak karena tidak ada yang lain kecuali sakeureut roti, Rasul miwarang mengejar tamu yang meminta bantuan tadi. Ku Rasul diterangkeun hakikatnya oleh Allah dikirim ke kita. Kalaupun kita tidak sanggup, orang lain sudah ada yang siap. Begitu dicari ku Aisyah teu aya. Rasulullah, oh berarti sudah digiring ke orang lain oleh Allah. Ayat tamargina Rasulullah teu pernah nolak orang yang minta bantuan. Kalau beliau tidak ada, yang lain ditawarkan. Maka beliau terkenal dengan tuh kedermawanannya dan kebaikan hatinya. Empati dan menikmati jerih payah sendiri. Kan dari perjalanan hidup beliau tuh yang yatim, yang miskin, beliau tertanam jiwa empati, as-samaha, baik hati, al-jud, dermawan. Ketika sahabat butuh bantuan pasti oleh Rasul dibantu walaupun secara tidak langsung. Beliau terkenal dengan as-samaha, ahlak al-judu dan as-samaha. As-samaha, dermawan dan murah hati. Terakhir, tempat hidup bagi calon pemimpin. Tempaan hidup bagi calon pemimpin. Berbagai ujian sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul beliau alami. Setelah jadi Nabi dan Rasul di periode Mekah,
menjelang jadi pemimpin di periode Madinah. Itu semua bukan faktor kebetulan tapi skenario Allah. Makanya di buku tadi itu sehari di rumah Rasulullah, tidak terasa membaca buku itu mah direkayasa jual ngalemere we cai soca teh dievaluasikeun ka urang mata mun teu syukur teh dina menjalani hidup piraku. Rasulullah mah tadi belum pernah 3 hari berturut-turut kenyang, sehari kenyang, sehari lapar. Teu rea di stop di bumi Rasulullah tuangan. Tak anu kada siap mah istrina. Ya kan istrina anu kada jadi istri seorang Rasul harus siap dibawa hidup seperti itu. Mata kantos pan istri-istri Rasul tuh bersepakat tuh pada demo ka Rasul. Demo pan atuh cenah Rasul da istri batur oge tuh reunceung beulang tuh. Ya, mas atuh cenah anting kongkorong sampai Rasulullah teh bendung. Sampai Rasul teh henteu gulam di bumina di luar. Umar pan sumping. Naros ka tuh istri Rasul teu aya Rasul pas ditinggal teh Rasul di gudang duka gudang rumahan sampai ka berbekas di pipi Rasul bekas tidur henteu di alasan kuno layak. Sampai Rasulullah ku Umar ditangisan, Umar nangis menyaksikan Rasul, tidakkah engkau meminta seperti raja-raja Persia, raja-raja Romawi? Rasul, itu untuk mereka di dunia, untuk kita nanti di akhirat. Itu mah untuk mereka di dunia, untuk kita mah yang itu nanti di akhirat. Nah, terus Umar mencari tahu penyebabna Rasul tetep kulam di bumi anuju aya sengketa jeung istrina eta dararemo istrina hoyong geulang hoyong nuntut hak hoyong we siga istri nu sanes duwi ka Umar pan bendung ka putrina ka Hafsah sampai disegsekan dicarekan sampai ditampar. Abu Bakar memanggil Aisyah di segsekan ku Abu Bakar sampai Umar ngusulkeun cerai wasana Rasul semuanya. Tuman ya Allah bakal ngaganti kudu langkung sae. Kamana karep cenah nuntut beunghar, nuntut rencem mas. Tah kan yang harus siapa jadi istri Rasul ketika dibawa hidup prinsip Rasul. Rasul kan milih hidup miskin teh alim lami hisaban di akhirat. Jadi ketika seseorang semakin seueur katitipan hisabanna semakin lami. Pan nu ieu ti mana ka mana nu dihisab mah harta nu halal. Nu haram mah moal dihisab, diadab. Jadi anu halal bakal dihisab. Nu haram moal dihisab, diadab, disiksa we langsung. Jadi tongkieu nu bakal dihisab teh nu diadab sanes. Nu bakal dihisab teh anu haram sanes. Nu halal bakal dihisab. Di mana ka mana eta teh nu halal. Anu haram mah teu kedah dihisab, langsung we disiksa. Harta nu haram mah. Eta mangina Rasulullah para sahabat aya nu milih alim seueur hisaban alim lami hisaban. Tadi di akhirat teh dihisab teh 500 tahun di masa. Eta penten kalau materi anjing ayeuna hikmah dari keyakinan Nabi aya 6 poin di antawisna. Sanes musa kieu-kieuna tapi di antawisna 6 poin ieu. Tegar dalam ujian, dalam menghadapi ujian, mandiri dengan segala kekurangan, tidak bergantung pada makhluk, cinta kematian episode yang terus berulang, empati dan menikmati jerih payah sendiri, tempaan hidup bagi calon pemimpin. Insya Allah ke 2 minggu kapayun materi berikutnya perang pijar, hilful fudul
peran pemuda dan problematika umat. Ketika masih remaja tuh beliau aktif berperan di lingkungan Anda. Oke, hikmahna kanggo urang pemuda remaja eta waktu anu kedah betul-betul di diisi ku hal-hal anu positif. Kanggo urang ngikut sertakeun ku anak-anak urang, putra-putra urang di kegiatan-kegiatan keagamaan kalaupun kegiatan sosial. Ketina hikmah peran pijat ilmu kudu sareng peran pemuda. Sementawis materi kanggo enjing-enjing dicekapun sakitulah. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum.